Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Jumat 12 April 2024 dengan judul Sahabat di Istana Surgawi. Ayatnya di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang menurut rahmat-Nya yang melimpah telah melahirkan kita kembali kepada pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apakah ada alasan mengapa pengharapan yang penuh semangat ini tidak memberi kita kepercayaan diri dan sukacita yang besar pada saat ini, seperti yang diberikan kepada para murid di gereja mula-mula? Kristus tidak selamanya tinggal di makam baru Yusuf. Dia telah bangkit dan telah naik ke tempat tinggi, dan kita harus menunjukkan iman kita agar dunia dapat melihat bahwa kita memiliki pengharapan yang hidup dan dapat mengetahui bahwa kita memiliki seorang sahabat di istana surgawi. Kita dilahirkan kembali untuk pengharapan yang hidup dan untuk warisan yang tidak dapat binasa dan tidak dapat dicemarkan dan yang tidak akan pudar, yang disimpan di surga bagi kita. Harapan kita bukan tanpa dasar. Warisan kita tidak dapat dirusak. Itu bukan sekedar imajinasi, tetapi itu disediakan di surga bagi kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di saat pencobaan, kita tampaknya melupakan fakta bahwa Tuhan menguji kita agar iman kita dapat teruji dan kedapatan menjadi pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada saat kedatangan Yesus. Tuhan menempatkan kita pada posisi yang berbeda-beda untuk mengembangkan kita. Jika kita memiliki cacat karakter yang tidak kita sadari, Dia mendisiplin kita supaya kita mengetahui akan cacat kita sehingga kita dapat mengatasinya. Pemeliharaannya lah yang membawa kita ke dalam berbagai keadaan. Di setiap posisi baru, kita menjumpai kelas pencobaan yang berbeda. Berapa kali ketika kita ditempatkan dalam situasi yang sulit, kita berpikir, ini adalah kesalahan yang luar biasa. Betapa saya berharap saya tetap tinggal di tempat saya sebelumnya. Tetapi mengapa Anda tidak puas? Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda diuji oleh Tuhan? Anda harus menghadapi keadaan darurat ini dan mengatasi cacat karakter Anda. Renungkan lebih dalam. Warisan yang tidak dapat binasa adalah yang menunggu saya di surga. Umat Tuhan yang terkasih, kiranya pertanyaan yang terakhir ini jadi satu bentuk pengharapan bagi kita dan patut kita untuk renungkan. Karena sesungguhnya kita memiliki sahabat yang ada di istana surgawi. Dia adalah Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari dosa. Dan Dia sudah menyampaikan kepada Bapa di surga bahwa melalui korban tebusan darahnya, maka kita layak untuk dapat diselamatkan. Dan tentunya dengan kita menerima Dia sebagai juru selamat, mengikuti Dia, dan kita membiarkan diri kita untuk diproses di dalam pencobaan-pencobaan, tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Dan kita sadari semua itu adalah merupakan bagian daripada perjalanan keimanan, supaya kita semakin dibentuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dan biarlah kesadaran itu membuat kita akan tetap teguh berdiri, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga pada saat Yesus akan datang, kita akan didapati setia. Biarlah ini meneguhkan kita dan menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kabaran yang sangat indah menjadi bahagian kami, dan biarlah menolong kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah kami juga ya Bapa dimampukan untuk dapat berjalan dalam segala tantangan, problema, pencobaan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, percobaan yang kami hadapi tidaklah lebih besar daripada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Dan kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami melalui Roh Kudus ya Bapa. Dan biarlah kami
kami akan didapati senantiasa untuk memiliki iman yang teguh. Hari ini Bapa, dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu dalam berbagai kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari surga menjadi bagian kami semuanya. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi kami umat Tuhan yang sakit ya Bapa. Pemulihan, kesembuhan menjadi bahagian mereka juga. Berkati juga baik orang-orang muda dalam menjalani hidup mereka, meraih harapan dan masa depan, agar kiranya Tuhan mereka tetap bersandar dalam Tuhan, dan mereka juga akan menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan, memasyurkan dan memuliakan nama-Mu. Orang tua yang kami kasihi dimanapun berada ya Bapa, biarlah dalam masa tua, masa indah yang mereka jalani, mereka tetap menaruh setia kepada Tuhan dan mengisi waktu mereka melayani Engkau. Lebih daripada itu, melalui kesehatan yang mereka miliki, mereka juga akan bersukacita dalam menantikan Tuhan. Umat Tuhan yang bersukacita dalam merayakan hari ulang tahun pada hari ini, Tuhan pertambahkanlah hikmat, akal budi, dan kesehatan menjadi bagian mereka. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.